Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita renungkan bersama apa yang tertulis dari atau di dalam kitab Mattityahu atau Matius pasal 5 ayat yang keempat. Pagi ini kita akan renungkan bersama. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus waktu itu memberikan pengajaran kepada para murid dan banyak orang yang mengikutinya bahwa mereka yang berduka cita diminta untuk berbahagia karena mereka akan dihiburkan. Itulah janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi, para muridnya dan para pengikutnya di masa itu. Mereka yang mengalami dan merasakan duka cita di dalam hidupnya diminta oleh Tuhan Yesus untuk mereka berbahagia. Artinya saya percaya untuk mereka tidak terus mengingat duka cita, untuk tidak terus meratapi duka cita yang mereka alami dalam hidup mereka. Tuhan Yesus sampaikan bahwa mereka akan dihiburkan. Engkau tidak perlu meratapi duka citamu, kesusahanmu yang kamu alami di dalam hidup ini, karena akan ada satu saat di mana engkau akan dihiburkan. Siapa yang menghiburkan saudara? Adalah Elohim sendiri, Bapa kita di surga. Adalah Roh Kudus yang akan menghiburkan kita semua. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang berduka cita ini yang akan dihiburkan. Ada orang-orang yang berduka cita namun tetap tidak akan dihiburkan di dalam hidupnya. Oleh karena tidak memenuhi syarat dari Tuhan untuk mereka ini dihiburkan, untuk mereka ini berbahagia dan mengalami sukacitanya Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kita saudara kalau pada hari-hari ini mengalami duka cita, mengalami kesusahan, kesukaran, perasaan yang tidak nyaman di dalam hidup saudara, tetaplah berbahagia, tetaplah sandarkan Tuhan di dalam hidup saudara, tetaplah hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan yang akan menghiburkan saudara. Lot menjadi contoh nyata dari orang benar yang berduka cita, namun kemudian dihiburkan oleh Tuhan, namun dia dibebaskan oleh Tuhan. Dia berduka cita oleh karena hidup benar di antara orang-orang dengan tingkah laku yang fasik dan durhaka. Namun dia dilepaskan dari situasi seperti itu. Dia berduka cita karena berada di tengah-tengah orang yang hidupnya tidak benar. Lalu Tuhan mengambil dia, mengangkat dia, melepaskan dia dari lingkungan yang tidak benar tersebut. Di kitab 2 Kefa atau 2 Petrus pasal yang ke-7 ayat 2 Kefa pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8, saya akan bacakan bagi kita. Bahkan dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang fasik. Kita melihat bagaimana orang-orang Sodom Gomora pada waktu itu bertingkah laku seperti itu. Mereka dirangsang hidup dalam dosa seksual dengan rangsangan badani orang-orang fasik. Karena hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran orang benar yang tinggal di antara mereka, hal itu terus menyiksa jiwa yang benar dengan perbuatan-perbuatan durhaka. Lot ketika berada di tengah-tengah orang fasik yang hidup di dalam dosa seksual, waktu itu dia tetap hidup benar, tentu diintimidasi, tentu dianggap sok suci dan sebagainya, tentu dimusuhi oleh orang-orang fasik di masa itu. Namun kita melihat Tuhan menghiburkan Lot, Tuhan melepaskan Lot, membawa Lot keluar dari Sodom Gomora dan kemudian mereka di bumi hanguskan. Kita tahu ceritanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang berduka cita namun hidup benar di dalam Tuhan akan dilepaskan oleh Tuhan, akan dihiburkan oleh Elohim. Orang yang berduka cita namun karena kesadaran akan Elohim, karena menderita ketidakadilan pun juga akan dihiburkan oleh Tuhan. Di 1 Kefa atau Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab inilah anugerah jika karena kesadaran akan Elohim seseorang menanggung duka cita dengan menderita ketidakadilan. Kadangkala orang percaya, orang beriman kepada Yeshua HaMashiach, dia menyadari bahwa seharusnya dia tidak mengalami duka cita ini, tetapi ternyata dia mengalami ketidakadilan di dalam dunia ini.
Itulah duka cita yang dia tanggung. Namun dia sadar, kesadaran akan Elohim, seseorang menanggung duka cita dengan menderita ketidakadilan. Ayat 20. Sebab apakah kemasurannya jika kamu tabah ketika ditinju karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu tabah ketika menderita karena berbuat baik, inilah anugerah di hadapan Elohim. Kita menderita bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita berbuat dosa. Kita ini harus tabah, Bapak Saudara. Kita kok menderita karena iman kita di dalam Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus, saudara dianiaya, mengalami intimidasi dan hal-hal yang tidak baik dalam hidup saudara. Tuhan Yesus melalui Rasul Kefa atau Petrus ingatkan, engkau harus tabah menjalani kehidupan itu. Tetapi jika kamu tabah ketika menderita karena berbuat baik, inilah anugerah di hadapan Elohim. Tetaplah berbuat baik, saudara. Walaupun dunia tidak memperlakukan kita dengan adil, walaupun kita mengalami penderitaan dalam hidup kita ini, sepanjang kita ada dalam kebenaran, sepanjang kita hidup di dalam kebaikan, kebenaran, kekudusan Tuhan, maka kita akan tetap diberikan kekuatan dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berbahagia, tetaplah tabah menjalani kehidupan saudara, menjalani pelayanan saudara, menjalani masa-masa sukar di masa sekarang ini. Saya percaya duka cita kita suatu saat akan berakhir dengan sukacita. Saya percaya ketika kita berbahagia, karena pada masa sekarang ini kita berduka cita bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita, tetapi diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Benar-benar kita akan mengalami penghiburan dari Roh Kudus. Benar-benar kita akan dikuatkan olehnya. Semangat pagi, tetap berjuang di dalam iman saudara, dalam pelayanan saudara. Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati saudara semua. Amin. Haleluya.